Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfaridu bil qurab wa tuqta bil mawahib wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli maklumin la amma ba'du. Yang sama kita muliakan guru kita, syekhuna wa murabbuna min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Haikal Al-Idrus. Kita doakan lo sehat wal afiat, dimudahkan hajatnya oleh Allah. Allah jadikan pondok yang lo pimpin jadi jalan kebaikan, mafatih lil khair, maghalib lisyar. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah saudara, hari ini mata kita yang penuh dengan salah dan noda sebelum kewafatan kita memandang percikan pecahan butiran yang mulia dari jasad suci Rasulullah. Faza kalbun bihubbi ashabi kahfin wa kaifa nashku bihubbi ahli Muhammad. Kalau anjing ashabul kahfi saja selamat ashabul kahfi, anjingnya pun jadi mulia dengan ashabul kahfi, sebab ashabul kahfi. Wa kaifa nashku bihubbi ahli Muhammad. Bagaimana kalau kau cinta dengan keturunan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Orang sering menyampaikan taraktu fikum amrain in tamassaktu bihima lam tadilu aqala kitabullah wa sunnata rasulillah. Kutinggalkan dua hal kepada kalian, kalau kalian pegang dua hal itu tidak akan sesat selama-lamanya, Al-Quran dan Sunnah. Tapi banyak orang yang tidak paham, saudara, ini hadis dalam Mustadrak Imam Hakim, tapi ada hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Kutinggalkan dua hal kepada kalian, tidak akan sesat selama-lamanya, kalian pegang dua hal ini. Kitab Allah wa itrati ahli baiti, kitab Allah Al-Quran dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pun mengatakan, menceritakan kehebatan kemudian dari pecahan darah suci Rasulullah. Sampai Rasul mengatakan, siapa orang yang melakukan kebaikan kepada keturunanku, kalau mereka tidak mampu membalas kebaikan yang kalian lakukan kepada mereka, kata Nabi, nanti aku yang akan membalas kebaikan yang pernah kalian lakukan kepada keturunanku itu. Takbir! Begitulah kemuliaan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nanti bin, kalau kira-kira kami tak ada di surga, lihat-lihat Bapak Habib ya, lagi yang ceramah ini ya, nanti nomornya bukan di surga, ada ditarik-tarik. Insya Allah, mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan manfaat. Kita yakin apa yang dijanjikan Rasulullah yang kita buat hari ini merupakan nilai yang sangat besar, dan kebesaran semua ini kelak akan ditunjukkan oleh Allah, dan semua kita akan mendapatkan semua kemuliaan itu. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Syekh wa Murabbi Al-Ustaz Al-Fadil Al-Mukarram Muhammad Syamsul Bahri, Mudirul Ma'had Darul Misbah. Kita doakan doa sehat walafiat. Pondoknya dikembangkan terus oleh Allah, santrinya dibanyakan oleh Allah, jadi mafatilul khair, maghalib lisyar. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan Al-Ustaz Encep
Afifuddin, kita doakan dulu sehat walafiat, majelisnya dikembangkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Allah jadikan mabadi bil khair, wala tuwaqalib bisyar, amin ya rabbal wa jami'ul asatid wal ulama wal fudala. Banyak ini rusul ma'ahid, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para ulama, para kiai. Ada Ustaz Hasan alumni Makkah Salatiyah, ada Ustaz Ahmad Rudi Faisal alumni Tarim Ribat Tarim Satu Ahsan Ahmad 7 tahun belum bisa. Banyak para ulama, kita berharap keberkahan para ulama Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nabi pernah mengatakan nadratun ilal abdi ahabbu ila Allah bil alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Saking hebatnya para ulama, mulianya para ulama yang habis hidupnya, umurnya, cakapnya, masanya, apapun dia korbankan untuk dunia agama. Dia kaji dia agama, dia pelajari dia agama, dia amalkan dia dakwakan dia agama. Nadratun, sekali pandang kepada wajah mereka, katanya Nabi, itu lebih bagus daripada 1000 kuda yang kau ikatkan di jalan Allah. Hebat infak itu Bapak Ibu. Jadi kalau tak ada yang berimpah tak terbangun. Ini orang yang ada banyak makanan anggur, tapi plastik tahu buka pun sudah ada dibuka gitu biar tak segan mengoyak kan sogan lah. Ini kita siapa yang makan nanti? Ceramah dikasih buah. Subhanallah. Saudara, apa yang kita lakukan hari ini merupakan sebuah nilai yang sangat besar. Maulidnya Rasulullah. Kita menceritakan kemuliaan Rasul. Nabi ini subhanallah dicerita tidak pernah selesai. Tidak ada seorang nabi yang setiap tubuhnya disebut-sebut Allah dalam Al-Quran selain Rasulullah. Dadanya pun disebut Nabi, disebut Allah. Alam nashrah. Kalau kita bahas dada Nabi tidak selesai. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau segera dijadikan tinta itu air lautan, kau datangkan lagi lautan semacam itu untuk menulis isi kandungan kemudian kehebatan kemuliaan Al-Quran, maka air lautan pun akan kering. Saking hebatnya luas keilmuan Al-Quran. Doakan khuluquhul Quran. Dan Nabi itu disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah akhlaknya adalah Al-Quran. Maka dari ini sampai besok lagi kalau kita cerita Nabi tidak selesai. Saking hebatnya, saking mulianya. Wa kana ahsanul khalqan wa khuluqa. Nabi orang yang paling sempurna penciptaan diri. Kalau kita cerita visi dan dosa, akhlak pun cerita. Kalau Al-Quran bicara akhlak ya wajar, ini cerita fisik lagi Al-Quran. Yorok. Saudara, ketika terjadi Hudaybiyah, itu Nabi kan terhalang untuk melakukan ibadah. Disekat oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Jadi Nabi bertahalul, mencukur. Abdul laki-laki itu botak, kalau perempuan abdulnya itu taksir, sedikit saja. Jadi ketika Nabi tahallul mencukur, itu subhanallah berita yang luar biasa. Saking cinta sahabat kepada Nabi, itu rambut Nabi dibagi-bagi kepada para sahabat. Ada yang dapat 1 helai, 2 helai, 3 helai, dibagi sampai disebutkan dalam tari itu para sahabat hampir saling membunuh ingin mendapatkan rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa dengan rambut Nabi, saudara? Rambut sampai begitu para sahabat, ya Allah. Bahkan rambut ini sering digunakan oleh para sahabat, sehingga ada kisah yang masyhur ketika Sayyidina Khalid bin Walid memimpin perang pada masa itu. Disebutkan dalam tarikh setiap pertempuran yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid tidak pernah kalah.
Tahu Bapak Ibu apa sebab kemenangan? Mayoritas para ulama tadi mengatakan kemenangan itu kenapa? Karena Sayyidina Khalid bin Walid meletakkan rambut Rasulullah di kepala. Berkah percikan pecahan dari jasad Sayyidina Maulana. Ya Allah. Ini cerita rambut dan kita berapa 10 menit tidak selesai. Subhanallah. Disebutkan dalam tarikh rambut Nabi itu tidak keriting, tidak lurus, ikal. Bahkan ada tarikh mengatakan Nabi itu pangkasnya kadang-kadang sampai ke ujung telinga, kadang-kadang sampai ke seujung leher, bahkan kadang-kadang sampai sebahu. Bahkan disebutkan dalam tarikh kadang-kadang Nabi ikat rambut itu menjadi 4 kepangan. Ya Yaudah itu orang Arab jadi kebanggaan tuh kepang-kepang. Jangan pulang dari masjid kepang pula semua jemaah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Cerita rambut aja tidak selesai. Bahkan disebutkan dalam Asy-Syama'il, disebutkan di bicara Al-Imam At-Tirmidzi dalam Syama'ilnya, sampai bagaimana cerita hebatnya para sahabat begitu dekat dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Mereka menceritakan bahwa ubat Rasulullah tidak lebih dari 20. Ya Allah, sampai begitu cintanya sahabat kepada Rasulullah sampai mereka tahu berapa ubat Nabi. Ya Allah, Bapak Ibu kita cinta tak dengan istri kita? Pak, cinta sama istri? Bu, ada yang laki perempuan di sini? Ada di belakang sana? Baru tidur semua. Bu, cinta sama suami? Tahu ibu berapa uban suami? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu kita uban istri kita? Tapi sahabat sampai tahu jumlah ubannya Rasulullah. Bahkan disebutkan dalam tarikh mereka menyebutkan di posisi mana itu uban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat dalam usia 63 tahun, tapi ubannya tidak lebih 20. Kita sekarang umur 40, hampir nggak jelas warna rambut. Kita hitam kan masih umur 40. Apalagi 60. Sudah jadi raja uban. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu indahnya cerita rambut Nabi, dia indah dan selesai. Coba kita jujur di alam ini, kalau ada kita menceritakan rambut orang, ada gak sih kita menceritakan rambutnya Rasulullah? Coba cerita kita cerita rambut. Cerita rambut siapa mau kita ceritakan? Muak kita dengar. Tapi cerita rambut Nabi, maksudnya kita terbius dengan keindahan kasih rambut Nabi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sayyidina Anas bin Malik itu kadang-kadang Rasulullah tidur di rumah Ummu Sulaim. Kenapa? Ummu Sulaim itu bersaudara dengan Nabi, saudara rodoah, saudara susuan. Kadang-kadang tidur di rumah Ummu Sulaim. Bahkan kadang disebut dalam riwayat, kadang Ummu Sulaim pun menyisir rambut Sayyidina Maulana Muhammad. Satu hari Nabi tidur di rumah Ummu Sulaim. Ketika tertidur, ketika itu Muslim melihat Nabi mengeluarkan keringat, ditampung sama Muslim sampai tempat ditampung, keluarkan ditampung. Dalam satu riwayat ditanya, Muslim berapa kok tampung keringatku? Kata Muslim, aku ingin ambil barokah, nanti aku bikin jadi wali-wali di rumahku ya Rasulullah. Dalam riwayat lain mengatakan, ku ambil ya Rasulullah untuk mewangikan parfum milik kami. Ya Allah, parfum diwangikan dengan keringatnya Rasulullah. Kita keringat kita wangi dengan parfum, tapi Nabi keringat Nabi, parfum itu wangi dengan keringatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara kan disebutkan dalam tadi ada kisah yang sangat aneh. Ada seorang sahabat, sampai jangankan para sahabat yang lain, istrinya pun bingung lihat suaminya. Tidak pernah dia merasakan bahwa suaminya bau, tidak pernah. Wangi terus. Para sahabat pun bincang-bincang, bisik-bisik di antara kalangan mereka.
Satu hari seorang sahabat bertanya, Fulan, kok macam dia kau waktu lain tidak pernah merasakan kau bau wangi terus. Waktu itu sahabat, oh ketika aku masih kecil aku pernah dibawa ke Rasulullah. Ketika itu aku kena penyakit gatal-gatal. Aku sudah mengobati tapi tak sembuh-sembuh. Ketika itu aku dibawa bertemu dengan Rasulullah, maka ketika itu ayahku berikan kabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini punya penyakit kulit tapi tak sembuh-sembuh ya Rasulullah. Oh kata Nabi, buka bajunya. Disuruh buka, masih kecil seorang sahabat. Buka baju. Ketika dibuka baju, Nabi meludah di tangannya, kemudian disapu ke jasad anak kecil yang kena penyakit gatal-gatal ini. Sembuh penyakit gatal-gatal, disebutkan sejak itu sampai hari ini tidak pernah tubuhku merasa bau, bahkan orang tidak pernah merasakan bau dari tubuhku, bahkan sudah biasa wangi berkah Bunda Sayyidina wa Maulana Muhammad ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitulah Nabi kita yang mulia, saudara. Bahwa kecintaan para sahabat luar biasa kepada Rasulullah. Pengakuan bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi bukan hanya orang beriman yang mengutarakan, bahkan tokoh-tokoh pembesar Rum, Parsi, Romawi, tokoh Quraisy di zaman itu mereka mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbul ahadan kahubbi ashabi Muhammadin ahmada." Aku kenal bagaimana tokoh Parsi, Romawi, pembesar dunia di kala itu, tapi aku tidak pernah melihat bagaimana cintanya satu dengan yang lain sebagaimana cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Cinta betul mereka kepada Nabi. Coba bayangkan sampai umat Nabi mereka tahu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, ketika terjadi perang Uhud, Nabi kan itu terjadi perang di Bukit Uhud. Dalam satu kisah disebutkan pernah Nabi berangkat naik ke atas gunung Uhud. Ketika itu gunung Uhud gemetar, guncang. Ketika itu Nabi bersaing, ya coba naikkan Nabi. Gunung, tahu nggak sekarang yang berada di atasmu? Nabi. Langsung ketika itu gunung Uhud goncang. Gunung Uhud itu besar, panjang. Karena dulu pernah tanya ketika umroh, tanya sama supir, kemudian supirnya itu orang Syiah. Ya saya kan masa papinya tarfin hadal jibal. Ya orang salah nanya sama supir, bukan ahli sejarah dan dia belum pernah hukum. Kata beliau, ya Habib, ya, tarfin hadal jibal kita wahtamani kilometer, 82 kilometer lagi. Ini zaman hula hadal jibal. Dari dulu dengan gunung Tuki, lah tak guna nak kaki ilahirkan. Bercanda itu supir, enggak dulu di sana kami pindahkan kembali gitu. Bercanda, salah pula nanya sama supir, tanya sama ahli sejarah. Rupanya tak sampai sekitar 7 kilometer ya, lebih kurang di Jabal Uhud. Tapi pernah terjadi perang di situ. Subhanallah, bagaimana kisah yang indah dari para sahabat. Mereka tunjukkan kegembiraan, kecintaan mereka kepada Nabi. Ketika Nabi asyik melihat keadaan para sahabat yang melakukan persiapan dalam perang ingin menghadapi musuh ketika itu, Nabi lagi asyik melihat para sahabat pasukan laskar. Tiba-tiba ada sebuah anak panah menghantam pas ke arah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam tarikh ketika itu di samping Nabi ada Sayyidina Qatadah. Dia melihat anak panah menghantam, meluncur pas ke arah wajah Nabi. Dia tidak pikir panjang-panjang, dia tidak banyak komentar. Dia lihat anak panah meluncur pas ke arah wajah Nabi. Dia tangkis itu anak panah dengan wajahnya. Sayyidina Qatadah radhiyallahu ta'ala. Begitulah cintanya sahabat kepada Rasulullah. Kita sekarang amalkan sunnah, diejek sedikit, kita tinggalkan sunnah. Kita sekarang amalkan sunnah Nabi, ada risiko sedikit, kita tinggalkan ini sunnah. Tapi bagaimana cinta sahabat kepada Rasulullah SAW ketika melihat anak panah muncul pas ke wajah Nabi,
Itu Sayyidina Qatadah tidak pikir panjang-panjang, dia tangkis itu anak panah yang lucu, bukan dengan alat tangkis, tapi dia tangkis dengan wajahnya. Sehingga disebutkan dalam tarikh ada dalam Jawharut Tauhid, ketika itu saudara yang kena itu menghantam bola mata Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu. Yang kena bola mata Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu. Ketika itu bola mata itu keluar tapi tidak terlepas, gantung di pipi Sayyidina Qatadah. Bola mata itu gantung di pipi. Dia datangi Rasulullah, gimana ya Rasul? Gimana ya Rasulullah? Bola mata. Kita jangankan mata pencarian pun tak mau kita korbankan demi Rasulullah. Cuma alasan, Bapak kenapa kerja di sini itu kan kerjaan haram. Gimana ya Pak, nafkah cuma mata pencarian pun tidak berarti kita ganti ke yang halal. Padahal belum tentu tak punya kerjaan. Mengganti kita tidak berani demi Rasulullah. Kata Nabi ketika itu ya Qatadah, kalau kau mau kembalikan bola matamu sekarang kembali seperti semula. Tapi kalau kau yang itu kembali dan sholat, itu satu gambaran jaminan bahwa Sayyidina Qatadah telah dimasukkan ke dalam sholat. Kau pilih mana ya Qatadah? Ya Rasulullah, kalau kau mau ya Rasulullah, kau balikkanlah mataku sekarang dan doakan kebaikan oleh diriku. Nabi ambil bola mata Sayyidina Qatadah yang bergantung di pipi beliau, dimasukkan ke dalam mata beliau. Kemudian Nabi doa, dia angkat tangannya, Allahumma qini Qatadah kama waqa'aha Nabi wa ja'alha ahsanu 'aini. Ya Allah, jaga ini mata Qatadah karena dia sebagaimana telah menjaga wajah Nabi, menjadikan itu sebaik-baik mata. Disebutkan dalam itu tadi, setelah peristiwa itu Sayyidina Qatadah tidak pernah kena penyakit mata dengan berkat sentuhan tangan suci Rasulullah. Ini kalau sampai ceritanya habis sampai pulang terakhir. Ya, bersyukur kita kepada Allah saudara, memberikan kepada Allah. Jadi sampaikan oleh Guru Satu, di mana ada majelis kerja. Ini kita berita majelis itu tersiar di mana, tapi ini kita kurang tertarik. Berjuang saudara, yang kita lakukan hari ini merupakan apa yang pernah dilakukan Rasulullah dengan para sahabat. Jaminan besar Allah berikan kepada kita semua, berita gembira kepada kita semua. Kabar yang besar itu kata Nabi, pulang kau dari tempat ini membawa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilihat wajah para ulama, para kiai sudah dapat kemuliaan dari Allah. Cobalah lihat wajah Habib Haikal, buanteng hidung mancung. Bagian itu udah generasi 39 atau berapa? 43, karena kata orang lain generasi 43 itu asli itu gimana kira-kira? Asli ya, ini udah generasi 43. Kita generasi ketiga dulu pepel. Ini udah jelas warna kulit, udah jelas hidung merah sama sikit. Kalau kenalnya aku kenal di sini. Ini generasi 43 masih begini, fish ya. Bagaimana Sayyidina Umar? Disebutkan dada Nabi rata itu dengan perut. Bukan berarti dada itu tak berotot, rata. Kalau kita kan setengah meter keluar perut. Katifah kalau ada kabar kita jelas Nabi Allah bikin dan dia tinggi terus. Kalau dulu tetap di bahu Nabi tetap berdiri dan terangkat, disebutkan dalam riwayat. Itu kalau dulu kan agak tinggi, loyo, orang pangkatnya tinggi. Tapi Nabi itu tidak pernah garang, asap garang. Orang melihat, sampai disebutkan dalam tarikh ada seorang sahabat ketika terjadi bulan purnama, dia lihat di depan Nabi ada bulan, diperhatikan bulan purnama, ditengoknya wajahnya, tengoknya bulan purnama, ditengoknya wajahnya, ditengoknya bulan purnama, ditengok wajah Nabi. Kata itu sahabat, kurasakan lebih indah wajah Nabi dari bulan purnama. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semua dari kita dimandang oleh Allah, semua hati-hati kita dijabah oleh Allah.
ya Rasulullah. Kau pandang semua kami ya Rasulullah. Semua kami berharap syafaat. Kami yakin tidak bisa ada satu pun yang mampu menolong kami kecuali syafaat yang Kau janjikan kepada umat ini. Allahumma jangan jadikan kami bahagian dari para orang-orang yang telah mendapatkan syafaat yang mulia itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi